Cynthia percaya Burhan adalah lelaki yang menyelamatkan hidupnya saat usahanya hampir hancur. Karena rasa cinta dan utang budi, ia menyerahkan kepercayaan, tabungan, hingga kendali keuangan kepada suaminya. Namun, satu persatu transaksi mencurigakan mulai muncul. Uang usaha menghilang, utang bertambah, dan rumahnya terancam menjadi taruhan. Mampukah Cynthia menyelamatkan masa depannya sebelum semuanya terlambat? Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Pagi itu, aroma ayam bakar dan nasi kuning memenuhi ruko Sinar Rasa Catering dan Dekorasi di Bekasi Timur. Cynthia berdiri di dekat meja panjang sambil merapikan susunan kotak makanan. Di usia 37 tahun, ia masih memeriksa sendiri setiap pesanan, meski usahanya sudah memiliki beberapa karyawan tetap. Di dinding belakang, angka 11 yang dibuat dari balon emas menggantung sedikit miring. Rani, staf administrasi sekaligus orang yang sudah 7 tahun membantu Cynthia mengurus pembukuan, naik ke kursi untuk membetulkannya. Sudah lurus belum, Mbak? Tanya Rani. Sedikit ke kanan. Rani menggeser balon itu, lalu menoleh lagi. Nah, itu pas, kata Cynthia. Syukuran ulang tahun ke-11 Sinar Rasa memang dibuat sederhana. Hanya ada nasi kuning, ayam bakar, sambal goreng kentang, dan beberapa nampan kue basah untuk karyawan. Tidak ada panggung atau dekorasi mahal. Bagi Cynthia, melihat dapur tetap menyala dan pesanan terus masuk sudah lebih dari cukup. Burhan keluar dari ruang administrasi sambil membawa 2 dus air mineral. Suami Cynthia itu mengenakan kemeja biru muda dengan lengan digulung sampai siku. Sejak menikah 2 tahun lalu, Burhan membantu mengurus relasi pelanggan, mencari pesanan, dan menangani sebagian pembayaran operasional. Taruh di mana? Tanya Burhan. Dekat meja kue saja, jawab Cynthia. Burhan meletakkan dus, lalu mengusap keringat di dahinya. Setelah ini jangan langsung kerja lagi. Duduk dulu. Pemilik usahanya juga harus menikmati acara. Cynthia tersenyum. Kalau pemiliknya duduk, siapa yang memastikan ayamnya cukup? Ada saya. Jawaban itu terdengar ringan, tetapi membuat dada Cynthia terasa hangat. Burhan memang sering mengatakan hal serupa. Ada saya. Kalimat yang sama pernah ia ucapkan 3 tahun lalu saat Cynthia hampir kehilangan usahanya. Menjelang siang, Ibu Ratna datang membawa satu wadah besar berisi puding. Ibu Cynthia yang berusia 63 tahun itu masih terlihat rapi dengan blus bermotif bunga dan kerudung coklat muda. Kamu bilang tidak usah bawa apa-apa, tapi meja pencuci mulutnya kosong, kata Ibu Ratna. Cynthia menerima wadah tersebut. Ibu tetap saja repot. Kalau cuma bikin puding, bukan repot. Ibu Ratna menyapa para karyawan, lalu menatap sekeliling ruko. Pandangannya berhenti beberapa detik pada Burhan yang sedang berbicara melalui telepon di dekat pintu. Burhan mengangguk beberapa kali, lalu menjauh keluar ruko agar suaranya tidak terdengar. Saat semua makanan siap, Cynthia meminta para karyawan berkumpul. Ia memotong tumpeng kecil, kemudian memandang wajah-wajah yang telah menemaninya bekerja selama bertahun-tahun. 11 tahun bukan waktu yang sebentar, kata Cynthia. Kita pernah punya banyak pesanan. Kita juga pernah tidak tahu besok masih bisa buka atau tidak. Rani menunduk sambil tersenyum tipis. Ia termasuk orang yang bertahan pada masa sulit itu. Cynthia lalu menoleh kepada Burhan. 3 tahun lalu, waktu uang muka pelanggan dibawa lari mantan rekan usaha saya hampir menyerah. Pemasok menagih, pelanggan marah, dan saya tidak berani mengangkat telepon. Burhan berdiri di sampingnya dengan senyum tenang. Burhan yang membantu saya menemui pemasok satu persatu, lanjut Cynthia. Dia juga mempertahankan pelanggan yang hampir membatalkan pesanan. Kalau waktu itu dia tidak datang, mungkin Sinar Rasa sudah tidak ada. Beberapa karyawan bertepuk tangan. Cynthia menyerahkan potongan pertama tumpeng kepada Burhan. Terima kasih sudah menyelamatkan usaha ini, katanya. Burhan menerima piring tersebut. Bukan saya sendiri. Kamu yang membangunnya dari awal. Tanpa kamu, saya tidak akan sampai di sini.
Burhan mengusap bahu Cynthia. Gerakannya singkat, tetapi cukup membuat Cynthia merasa aman. Ibu Ratna yang berdiri di dekat meja puding tidak ikut tersenyum selebar yang lain. Namun, Cynthia memilih kembali membagikan makanan. Acara selesai lewat pukul 2 siang. Sebagian karyawan kembali ke dapur untuk menyiapkan 2 pesanan akhir pekan. Satu pesanan pernikahan membutuhkan 400 kotak nasi. Pesanan lain berupa hidangan prasmanan untuk acara keluarga. Cynthia sedang memeriksa daftar belanja ketika Rani masuk dengan ponsel di tangan. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. "Mbak Cynthia, Pak Darto baru telepon." Pak Darto adalah pemasok beras, ayam, minyak, dan bahan dapur yang sudah bekerja sama dengan Sinar Rasa selama 5 tahun. "Ada apa?" "Pembayaran yang kemarin ditolak bank." Cynthia meletakkan pulpen. "Pembayaran yang mana?" "Yang 17.500.000. Cynthia mengernyit. "Pembayaran itu seharusnya sudah selesai sehari sebelumnya. Coba kirim ulang." "Sudah saya coba. Saldo rekening operasionalnya tidak cukup." Suara dari dapur tetap terdengar. Pisau beradu dengan talenan. Panci besar dipindahkan. Di depan Cynthia, angka-angka pada daftar belanja mendadak terasa lebih berat. "Berapa saldonya sekarang?" Rani membuka aplikasi perbankan di komputer. "Kurang dari 8 juta. Cynthia mendekat. Ia mengingat jumlah terakhir yang mereka miliki. Setelah beberapa pelanggan membayar uang muka, saldo seharusnya masih cukup untuk membeli bahan dan membayar sebagian gaji. Rani menggulir daftar transaksi. Ada transfer ke dompet digital. Beberapa kali. "Untuk apa?" "Saya tidak tahu. Tidak ada nomor pesanan. Tidak ada nota juga." Cynthia membaca nominal yang berjajar di layar. 3 juta. 5 juta. 2.500.000. Nama penerima tidak dikenalnya. Burhan masuk sambil memasukkan ponsel ke saku. "Kenapa?" Rani menggeser kursinya agar Burhan dapat melihat layar. "Pembayaran Pak Darto ditolak. Ada beberapa transaksi yang belum masuk pembukuan." Burhan melirik singkat. "Itu biaya ketemu calon pelanggan." "Calon pelanggan yang mana, Mas?" tanya Cynthia. "Yang acara perusahaan itu. Saya sudah cerita." Cynthia mencoba mengingat. Burhan memang pernah menyebut calon pelanggan dari sebuah perusahaan logistik, tetapi tidak pernah menjelaskan pertemuannya secara rinci. "Kenapa lewat dompet digital?" tanya Rani. Burhan menatap Rani. "Karena tempatnya minta pembayaran seperti itu. Saya yang pegang relasi, jadi saya tahu apa yang dibutuhkan." Rani tidak membalas. Tangannya tetap berada di dekat buku catatan. Cynthia menatap suaminya. Tapi jumlahnya lumayan besar. Burhan menarik kursi, lalu duduk di sampingnya. "Sin, untuk dapat pesanan besar kita harus berani keluar biaya. Uang yang diam tidak akan membawa kesempatan." Kalimat itu pernah Burhan gunakan saat membantu usahanya dulu. Saat itu, keberanian Burhan memang membuat salah satu pelanggan tetap bertahan. "Dananya akan kembali," lanjut Burhan. "Jangan dibesar-besarkan. Saya sedang urus pembayaran dari calon pelanggan lain." "Pak Darto tidak mau kirim sebelum dibayar," kata Rani. Burhan menghela napas. "Pakai rekening cadangan dulu. Besok saya ganti." Cynthia melihat Rani. Perempuan itu menutup buku catatannya perlahan. "Ambil dari rekening dekorasi," putus Cynthia. "Bayar Pak Darto hari ini." Rani mengangguk, tetapi wajahnya tetap tegang. "Baik, Mbak." Ibu Ratna muncul dari arah dapur sambil membawa wadah puding yang sudah kosong. "Ada masalah?" "Cuma pembayaran yang tertunda," jawab Cynthia. Ibu Ratna memandang layar komputer, lalu berpindah kepada Burhan. "Kalau uang usaha dipakai, sebaiknya ada catatannya." Burhan berdiri. "Nanti saya lengkapi, Bu." Cynthia segera menyentuh lengan ibunya. Burhan sedang cari pelanggan baru. Memang ada biaya yang belum sempat dicatat. Ibu Ratna menatap Cynthia beberapa saat. Ibu tidak bilang dia salah.
Ibu cuma bilang uang harus jelas. Cynthia mengangguk agar pembicaraan selesai. Iya, Bu. Nanti kami rapikan. Menjelang sore, pembayaran kepada Pak Darto berhasil dikirim dari rekening dekorasi. Bahan untuk 2 pesanan akhir pekan tetap dikirim, tetapi uang yang seharusnya digunakan membeli kain meja baru kini sudah berkurang. Dalam perjalanan pulang, Burhan menggenggam tangan Cynthia di atas konsol mobil. Kamu percaya sama saya, kan? Cynthia melihat jalanan yang padat di depan mereka. Saya percaya. Cuma lain kali bilang dulu kalau pakai uang usaha. Burhan mengangguk. Pasti. Saya tidak mungkin merugikan kamu. Malamnya, setelah makan, Burhan tertidur lebih dulu. Cynthia masih duduk di tepi tempat tidur sambil memeriksa catatan pesanan melalui ponselnya. Pikirannya kembali pada transaksi tanpa nota dan saldo yang berkurang lebih cepat dari perkiraannya. Ponsel Burhan yang tergeletak di meja kecil menyala. Sebuah notifikasi muncul dari aplikasi berlogo asing yang tidak pernah digunakan dalam usaha mereka. Isi ulang berhasil. 8 juta rupiah. Cynthia membaca angka itu 2 kali. Tangannya berhenti di atas layar ponselnya sendiri, sementara napas Burhan tetap teratur di sampingnya. Cahaya dari ponsel Burhan masih menyala di meja kecil. Cynthia membaca notifikasi itu sekali lagi. Isi ulang berhasil. 8 juta rupiah. Ia menoleh kepada suaminya yang masih tidur menghadap dinding. Napas Burhan teratur. Tangan lelaki itu terlipat di bawah bantal, sama seperti setiap malam. Cynthia mengambil ponsel tersebut, tetapi layar segera terkunci. Ia tidak mencoba membuka sandinya. Jarinya hanya menggenggam sisi ponsel beberapa detik sebelum meletakkannya kembali. 8 juta rupiah bukan jumlah kecil. Apalagi pembayaran kepada Pak Darto baru saja gagal karena rekening operasional kekurangan dana. Pagi berikutnya, Burhan sudah berada di dapur ketika Cynthia keluar dari kamar. Ia sedang menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. Tidurnya cukup? Tanya Burhan. Cynthia menarik kursi. Mas, semalam ada notifikasi di ponselmu. Gerakan Burhan berhenti sebentar. Lalu ia kembali mengadu kopi. Notifikasi apa? Isi ulang 8 juta. Aplikasinya saya tidak kenal. Burhan meletakkan sendok. Oh, itu. Jawabannya terdengar terlalu ringan bagi Cynthia. Itu aplikasi pembayaran, lanjut Burhan. Dipakai beberapa relasi acara. Ada juga kebutuhan pelanggan dari luar negeri yang lebih mudah dibayar lewat situ. Kenapa pakai uang sebanyak itu? Bukan untuk saya. Ada uang muka tempat, biaya jamuan, sama kebutuhan vendor. Saya lagi coba buka jalur baru. Cynthia menatap wajah suaminya. Burhan tidak menghindari pandangannya. Ia malah mendorong 1 cangkir kopi ke arah Cynthia. Kalau memang untuk usaha, kenapa tidak ada catatannya? Karena saya belum sempat serahkan ke Rani. Kemarin kita juga sibuk acara. Pembayaran Pak Darto sampai gagal. Burhan menarik napas panjang, lalu duduk di seberangnya. Masalahnya bukan uangnya hilang. Masalahnya rekening kita terlalu banyak dan terpisah-pisah. Dana ada di satu tempat. Pembayaran dibutuhkan di tempat lain. Akhirnya semuanya terlambat. Cynthia tidak langsung menjawab. Ia pernah merasa sistem rekening terpisah justru membuatnya lebih mudah mengawasi kebutuhan usaha. Ada rekening operasional, rekening dekorasi, dan tabungan pribadi yang tidak disentuh untuk pekerjaan sehari-hari. Burhan mengambil ponselnya dari meja. Kita buat 1 rekening bersama, katanya. Sebagian dana operasional masuk ke situ. Tabungan juga sebagian saja. Jadi kalau ada kebutuhan cepat, saya tidak perlu menunggu kamu atau Rani. Tabungan pribadi juga. Tidak semua. Cukup untuk cadangan. Uangnya tetap punya kita. Kata kita terdengar menenangkan, tetapi bayangan angka 8 juta masih melekat di kepala Cynthia. Sesampainya di ruko, Rani sudah menunggu dengan laporan pembayaran pemasok. Wajahnya tampak lelah karena sejak pagi harus menyesuaikan kembali anggaran. Pak Darto sudah konfirmasi bahan dikirim siang ini, kata Rani. Tapi dana dekorasi tinggal sedikit.
Cynthia menerima laporan tersebut. Untuk sementara, kita atur lagi, jawabnya. Rani melirik Burhan yang berdiri dekat pintu sambil menelepon. Transaksi kemarin mau saya masukkan ke pos apa, Mbak? Cynthia menurunkan suaranya. Biaya relasi pelanggan. Ada bukti atau nama kegiatannya? Nanti Mas Burhan kasih. Rani menutup map. Baik. Nada jawabannya tidak keras. Tetapi Cynthia dapat merasakan jarak yang baru tumbuh. Ia tidak suka melihat Rani meragukan suaminya. Di sisi lain, ia juga tidak nyaman karena belum memegang bukti apapun. Menjelang siang, Dimas datang membawa makan siang dari Ibu Ratna. Adik laki-laki Cynthia yang berusia 34 tahun itu bekerja sebagai staf akuntansi di perusahaan logistik. Sejak dulu, ia terbiasa melihat masalah melalui angka sebelum mempercayai penjelasan siapapun. Ibu nitip sayur asem sama ayam goreng, kata Dimas sambil meletakkan tas makanan di meja. Kenapa tidak ibu saja yang datang? Katanya kamu sedang banyak kerja. Dimas melihat beberapa laporan yang terbuka. Masih ada masalah pembayaran kemarin. Sudah selesai. Dibayar dari mana? Cynthia memasukkan map ke laci. Rekening dekorasi. Dimas mengerutkan dahi. Bukannya rekening itu untuk alat dan kebutuhan acara. Cuma sementara. Burhan masuk ke ruang administrasi. Kebetulan kamu datang. Saya sama Cynthia lagi mau rapikan sistem keuangan. Dimas menoleh. Bagaimana? Kami mau gabungkan sebagian dana operasional dan tabungan ke rekening bersama. Biar perputarannya lebih cepat. Dimas memandang Cynthia. Tabungan pribadi jangan dicampur dengan uang usaha. Burhan menyandarkan tubuh ke lemari. Kalau semuanya dipisah, usaha jadi lambat. Bukan soal lambat. Kalau ada kerugian, tabungan ikut habis. Saya yang pegang relasi dan kebutuhan lapangan. Saya tahu kapan uang harus bergerak. Dimas tetap menatap Cynthia. Kak, paling aman ada batasnya. Jangan kasih satu orang akses ke semuanya. Kalimat itu membuat wajah Cynthia terasa panas. Ia tidak suka cara Dimas menekankan satu orang. Seakan Burhan orang asing yang harus dicurigai. Burhan suami saya, kata Cynthia. Saya tahu. Dia juga ikut membangun usaha ini. Dimas menghela napas pendek. Saya cuma mengingatkan. Burhan tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Dimas memang hati-hati. Sikap tenang Burhan justru membuat Cynthia semakin ingin membelanya. 3 tahun lalu, saat pemasok datang menagih dan pelanggan mengancam lapor, Dimas hanya mampu membantu menghitung jumlah kerugian. Burhan yang datang menemui orang-orang itu. Burhan yang berdiri di sampingnya ketika ia takut keluar dari kamar. Sore hari, Burhan menunjukkan rekening bersama yang baru aktif. Nama Cynthia dan Burhan tercantum sebagai pemilik akses. Masukkan secukupnya saja, kata Burhan. Biar saya bisa bayar vendor tanpa mengganggu rekening lain. Cynthia membuka aplikasi perbankan. Tabungan pribadinya tersimpan sejak sebelum menikah. Uang itu ia siapkan untuk memperbaiki rumah, kebutuhan darurat, dan masa tua Ibu Ratna jika diperlukan. Ia mengetik nominal 80 juta rupiah. Sebelum menekan tombol konfirmasi, ia menoleh kepada Burhan. Ini jangan dipakai tanpa bilang saya. Burhan mengangguk. Saya janji. Cynthia menyelesaikan transfer. Saldo rekening bersama bertambah. Burhan merangkul bahunya. Dulu kita bisa bertahan karena berani ambil risiko, katanya. Dan karena kita saling percaya. Cynthia membiarkan kepalanya bersandar sebentar di dada suaminya. Ia ingin keputusan itu menghentikan pertanyaan yang sejak malam terus mengganggunya. Malamnya, Burhan duduk di ruang tengah sambil mengisi formulir melalui ponsel. Sini sebentar. Cynthia datang sambil membawa pakaian yang baru diangkat dari jemuran. Ada apa? Vendor pembayaran yang saya bilang tadi butuh verifikasi wajah. Biar bisa dipakai untuk transaksi luar negeri. Burhan mengarahkan layar kepadanya. Ada kotak panduan wajah dan beberapa tulisan kecil di bagian bawah.
Saya harus baca dulu. Cuma persetujuan sistem. Kalau terlalu lama, pendaftarannya ulang dari awal. Cynthia meletakkan pakaian di sofa. Ia mengikuti petunjuk pada layar, menatap ke depan, menoleh ke kanan, lalu berkedip. Tahan sebentar, kata Burhan. Lingkaran di layar berubah menjadi tanda centang. Sudah, ujar Burhan. Makasih. Cynthia kembali melipat pakaian. Ada rasa lega karena Burhan melibatkan dirinya, bukan lagi menjalankan semuanya sendiri. Keesokan sore, Burhan mengirim pesan bahwa ia sedang bertemu calon pelanggan. Cynthia masih berada di ruko, memeriksa jumlah kotak nasi untuk pesanan akhir pekan. Ponselnya berbunyi. Pemberitahuan dari rekening bersama muncul di layar. Transfer berhasil. 25 juta rupiah. Nama penerima tidak dikenal Cynthia. Ia membaca pesan Burhan yang dikirim beberapa menit sebelumnya. Pertemuannya masih berlangsung. Jangan tunggu saya makan malam. Cynthia menekan nama penerima transfer 25 juta rupiah pada layar ponselnya. Tidak ada keterangan vendor, nomor pesanan, atau tujuan pembayaran. Hanya nama pribadi yang tidak pernah ia dengar. Pesan Burhan masih berada tepat di bawah pemberitahuan transaksi. Pertemuannya masih berlangsung. Jangan tunggu saya makan malam. Cynthia mengetik pertanyaan, lalu menghapusnya. Ia mencoba menelepon. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua ditolak. Beberapa menit kemudian, pesan Burhan masuk. Nanti saya jelaskan. Lagi bersama orang. Cynthia memasukkan ponsel ke dalam tas. Ia melanjutkan menghitung kotak nasi, tetapi beberapa kali kehilangan urutan. Angka 25 juta terus memenuhi kepalanya. Burhan pulang hampir tengah malam. Bau rokok menempel pada kemejanya. Ia meletakkan kunci mobil di meja, lalu langsung menuju dapur untuk mengambil air. Transfer tadi untuk siapa? Tanya Cynthia. Burhan minum sebelum menjawab. Orang yang bantu masuk ke jaringan acara perusahaan. Kenapa harus 25 juta? Itu uang pengikat. Pengikat apa? Kita belum punya kontrak. Burhan menutup botol air sedikit lebih keras. Kalau menunggu kontrak baru bergerak, kesempatan diambil orang lain. Setidaknya bilang dulu sebelum transfer. Saya sudah bilang sedang bertemu calon pelanggan. Itu bukan izin memakai uang. Burhan menatap Cynthia. Kamu yang kasih saya akses karena ingin urusan lebih cepat. Sekarang setiap transaksi harus saya laporkan saat itu juga. Cynthia merapatkan kedua tangannya di depan tubuh. Saya cuma minta penjelasan. Dan saya sudah jelaskan. Burhan masuk ke kamar tanpa membahas kapan uang tersebut akan kembali. Cynthia masih berdiri di dekat meja makan. Ia tidak mengejarnya. Pertengkaran yang lebih besar tidak akan membuat angka di rekening bertambah. 3 hari berikutnya, Burhan pulang larut 2 kali. Alasannya sama. Bertemu calon pelanggan, menjaga relasi, dan membuka jalur pesanan baru. Setiap kali Cynthia meminta nama perusahaan atau hasil pertemuan, jawabannya selalu singkat. Belum bisa diumumkan. Masih tahap pendekatan. Jangan ditekan, nanti mereka mundur. Di ruko, tekanan datang dalam bentuk yang lebih jelas. Rani membawa laporan arus kas ke meja Cynthia pada akhir pekan. Beberapa kolom diberi tanda merah. Mbak, saya sudah hitung ulang 3 kali, kata Rani. Cynthia menerima kertas itu. Hasilnya, kalau semua pemasok dibayar sesuai jatuh tempo, uang untuk gaji kurang. Kurang berapa? Sekitar 32 juta. Cynthia mengangkat kepala. Masih ada pembayaran pelanggan minggu depan. Uang masuknya belum pasti tanggalnya. Gaji dan tagihan sudah pasti. Rani membuka laporan rekening bersama. Dari 80 juta yang Mbak transfer, sekarang tinggal kurang dari 40 juta. Mas Burhan bilang sebagian dipakai untuk relasi. Catatannya belum ada. Cynthia melihat ke arah ruang depan. Burhan sedang berbicara dengan seorang pelanggan melalui telepon. Suaranya terdengar percaya diri. Sesekali ia tertawa,
Seakan tidak ada masalah yang menunggu di meja administrasi. Coba cocokkan lagi dengan rekening operasional, kata Cynthia. Sudah. Rekening dekorasi. Sudah juga. Cynthia mengusap kening. Berarti kita tahan pembelian yang belum mendesak. Rani tidak langsung menutup laporan. Masalahnya bukan cuma jumlahnya, Mbak. Ia menarik kursi dan membuka file transaksi di komputer. Satu persatu baris muncul di layar. Saya cocokkan waktu transfer dengan buku pesanan dan jadwal kegiatan, jelas Rani. Ada 11 isi ulang dompet digital. Cynthia menghitung garis yang ditandai. 11. Iya. Semuanya malam hari. Paling cepat jam 11 lewat. Ada yang hampir jam 2 pagi. Nominalnya berbeda-beda. 2 juta, 5 juta, 8 juta. Totalnya besar. Bisa jadi untuk pembayaran relasi. Rani menatap Cynthia sebentar. Tidak ada kegiatan usaha pada jam-jam itu. Tidak ada nama pelanggan. Tidak ada bukti. Cynthia membaca tanggalnya. Beberapa transaksi terjadi saat Burhan mengaku sudah tidur. Salah satunya sama dengan notifikasi 8 juta yang ia lihat. Jangan bicara soal ini ke karyawan lain, kata Cynthia. Saya tidak pernah membicarakan keuangan di luar ruangan ini. Saya tahu. Saya hanya ingin memastikannya. Rani mengangguk. Saya juga ingin semuanya jelas. Siang itu, Ibu Ratna datang membawa bekal sayur lodeh dan ikan goreng. Cynthia berusaha makan seperti biasa, tetapi hanya menghabiskan beberapa suap. Ibu Ratna memperhatikannya dari seberang meja. Masalah rekening belum selesai, tanya Ibu Ratna. Masih dirapikan. Burhan sudah kasih semua catatannya. Belum lengkap. Ibu Ratna meletakkan sendok. Pisahkan lagi tabunganmu. Cynthia menatap ibunya. Jangan tunggu sampai uangnya habis, lanjut Ibu Ratna. Ganti juga kata sandi rekening yang cuma kamu pakai. Kalau saya lakukan sekarang, Burhan merasa saya tidak percaya. Kalau uang dipakai dengan benar, kenapa dia harus keberatan? Cynthia tidak suka pertanyaan itu karena tidak memiliki jawaban yang menenangkan. Dia sedang berusaha cari pelanggan, kata Cynthia. Ibu Ratna mengusap ujung meja dengan tisu. Ibu tidak melarang kamu percaya kepada suami. Tapi percaya bukan berarti menyerahkan semua kunci. Malamnya, Burhan kembali pergi setelah mandi dan mengganti pakaian. Ada pertemuan lagi? Tanya Cynthia. Cuma sebentar. Dengan siapa? Relasi acara. Nama orangnya. Burhan merapikan kerah kemejanya di depan cermin. Kamu kenapa belakangan ini seperti memeriksa saya? Karena uang terus keluar dan laporannya tidak ada. Burhan berbalik. Saya melakukan ini untuk usaha kita. Kalau begitu, bawa pulang buktinya. Wajah Burhan mengeras, tetapi ia tidak menjawab. Ia mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah. Cynthia duduk sendiri sampai lewat pukul 11. Pemberitahuan dari rekening tidak muncul, tetapi itu tidak membuatnya tenang. Burhan pulang setelah pukul 1. Ia langsung meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur dan tidur membelakangi Cynthia. Beberapa malam lalu, Cynthia memilih tidak membuka ponsel itu karena merasa privasi suaminya harus dihormati. Kini, 11 transaksi tengah malam dan ancaman kekurangan gaji mengubah batas yang selama ini ia pegang. Ia menunggu sampai napas Burhan stabil. Tangannya bergerak pelan mengambil ponsel dari meja. Layar menyala saat ia menekan tombol samping. Cynthia mencoba pola yang pernah dilihatnya ketika Burhan membuka ponsel di mobil. Percobaan pertama salah. Percobaan kedua membuka layar utama. Jantung Cynthia berdegup lebih cepat. Ia melihat deretan aplikasi, beberapa pesan, dan ikon berlogo asing yang pernah muncul dalam notifikasi isi ulang. Sebelum jarinya menyentuh ikon tersebut, sebuah pemberitahuan muncul di bagian atas layar. Deposit telah diterima. Saldo permainan bertambah. Cynthia membaca kata permainan itu dengan napas tertahan. Di sampingnya, Burhan tetap tidur,
Sementara layar ponsel di tangannya memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah disebut dalam satupun laporan usaha. Layar ponsel Burhan masih berada di tangan Cynthia. Pemberitahuan itu belum hilang. Deposit telah diterima. Saldo permainan bertambah. Ia menekan notifikasi tersebut. Sebuah halaman terbuka dengan angka saldo, pilihan permainan, dan catatan transaksi. Sebelum Cynthia sempat membaca lebih jauh, Burhan bergerak di sampingnya. "Apa yang kamu lakukan?" Cynthia menarik tangannya. Burhan sudah membuka mata dan melihat ponsel yang ia pegang. "Ini aplikasi apa?" tanya Cynthia. Burhan bangun, lalu mengambil ponselnya. "Kamu buka HP saya." "Jawab dulu." Burhan memeriksa layar, kemudian mengunci ponsel. "Itu aplikasi permainan investasi." "Permainan atau investasi?" "Konsepnya permainan. Tapi ada perputaran uang. Saya sedang uji untuk cari keuntungan tambahan." Cynthia turun dari tempat tidur. "Uang usaha kamu masukkan ke situ?" "Tidak semuanya." "Berapa banyak?" Burhan mengusap wajah. "Saya belum hitung." Rani menemukan 11 isi ulang tengah malam. Burhan menoleh cepat. "Rani bilang begitu." "Jangan pindahkan masalah. Saya tanya soal uang." "Saya mencoba mengembalikan dana yang sudah terpakai. Kalau berhasil, usaha kita dapat tambahan modal. Kalau tidak berhasil..." Burhan turun dari tempat tidur dan berdiri di depannya. "Saya tahu batasnya." Cynthia menggeleng. Orang yang tahu batas tidak mengambil uang tanpa laporan. Burhan menahan napas beberapa detik. "Kamu percaya kepada saya atau lebih percaya kepada Rani?" Pertanyaan itu membuat Cynthia kesal. Ini bukan soal Rani. Sejak dia mulai menunjukkan catatan itu, kamu memeriksa ponsel saya saat saya tidur. Karena kamu tidak pernah memberi jawaban lengkap. Burhan mengambil bantal dan berjalan keluar kamar. Sebelum menutup pintu, ia berkata, "Saya akan buktikan uangnya bisa kembali." Pagi berikutnya, Burhan tidak sarapan. Ia mandi, mengenakan kemeja, lalu pergi lebih awal. Cynthia tiba di ruko dengan kepala berat dan mata yang kurang tidur. Rani sedang menghitung uang kas di ruang administrasi. Begitu melihat Cynthia, ia menutup laci dan mengambil laporan. "Mbak, saya sudah pisahkan transaksi yang ada buktinya dan yang belum ada." Cynthia meletakkan tas. "Nanti saja." Rani berhenti membuka map. "Ada masalah di rumah." "Saya bilang nanti." Nada suara Cynthia lebih keras dari yang ia inginkan. Rani mengangguk dan kembali ke meja tanpa bertanya lagi. Menjelang siang, pemberitahuan masuk ke ponsel Cynthia. Rekening usaha menerima transfer 20 juta rupiah dari Burhan. Beberapa menit kemudian, Burhan datang ke ruko. Ia langsung menemui Cynthia di ruang administrasi. "Sudah masuk?" tanyanya. Cynthia menunjukkan layar ponsel. 20 juta. "Itu hasil dari aplikasi yang kamu lihat." Burhan menarik kursi dan duduk dengan wajah lebih ringan. "Saya bilang saya bisa mengembalikannya. Ini keuntungan." "Iya." "Bukan uang yang dipindahkan dari tempat lain." Burhan menatapnya lurus. "Bukan." Cynthia membaca kembali angka di layar. Uang itu cukup untuk menutup sebagian kekurangan gaji. Dadanya terasa sedikit lebih longgar. Burhan menyentuh punggung tangannya. "Saya mungkin salah karena tidak menjelaskan dari awal. Tapi saya tidak berniat mengambil uangmu." Cynthia menarik napas. "Kalau memang ada hasilnya, tetap harus dicatat. Nanti saya rapikan. Dan jangan pakai uang lagi tanpa bilang." Burhan mengangguk. "Baik." Rani masuk sambil membawa 2 lembar laporan. Pandangannya berpindah dari Burhan ke Cynthia. "Ada dana masuk 20 juta, kata Cynthia. "Masukkan sebagai pengembalian dana." Rani berdiri di depan meja. "Dari kegiatan apa, Mbak?" Burhan menjawab lebih dulu. "Keuntungan investasi." "Boleh saya lihat buktinya?" Burhan bersandar.
Kenapa semua harus kamu periksa? Karena saya yang membuat laporan. Masukkan saja sesuai penjelasan saya. Rani menatap Cynthia. Saya perlu memastikan sumber dana sebelum mencatat. Cynthia merasakan tekanan kembali memenuhi ruangan. Ia ingin masalah itu selesai, bukan membuka perdebatan baru. Periksa dari mutasi, kata Cynthia. Kalau memang dari Mas Burhan, catat dulu. Rani mengangguk, lalu kembali ke mejanya. Sore hari, ketika Burhan keluar menemui pelanggan, Rani mengetuk pintu ruang Cynthia. Wajahnya lebih tegang dari biasanya. Mbak, saya perlu menunjukkan sesuatu. Ia meletakkan salinan mutasi rekening di atas meja. Transfer 20 juta rupiah memang berasal dari rekening atas nama Burhan. Namun, 1 hari sebelumnya, rekening itu menerima pencairan dari perusahaan pinjaman jangka pendek. Cynthia membaca nama perusahaan tersebut 2 kali. Ini maksudnya apa? Dana yang masuk rekening usaha bukan keuntungan, jawab Rani. Sumbernya pinjaman. Bisa jadi pinjaman itu tidak berkaitan. Nominal pencairannya 22 juta. Besoknya 20 juta masuk ke kita. Cynthia merasakan tengkuknya kaku. Kamu yakin? Saya hanya membaca alurnya. Mas Burhan yang tahu alasan sebenarnya. Saat Burhan kembali, Cynthia langsung memberikan laporan tersebut. Kamu bilang ini keuntungan. Burhan melihat kertas itu, lalu meletakkannya di meja. Saya pakai fasilitas sementara. Berarti ini utang. Pinjaman jangka pendek. Setelah hasil investasi masuk, langsung saya tutup. Kenapa kamu bohong? Burhan menunjuk laporan yang dibawa Rani. Karena setiap kali saya mencoba sesuatu, dia membuatnya terlihat seperti kejahatan. Rani berdiri di dekat lemari arsip. Saya hanya mencatat sumber dana. Kamu membuat pencatatan terlalu rumit, balas Burhan. Semua hal kecil kamu besarkan sampai Cynthia tidak percaya kepada suaminya sendiri. Kalau ada bukti transaksi dari awal, saya tidak perlu mencari. Burhan tertawa pendek. Kamu karyawan, Rani. Jangan mengatur rumah tangga orang. Rani menatap Cynthia. Mbak, saya tidak pernah mencampuri rumah tangga. Saya hanya menjaga uang usaha. Cynthia melihat keduanya bergantian. Burhan berdiri sebagai suaminya, orang yang pernah membantunya menghadapi kehancuran usaha. Rani memegang laporan yang terus menambah keraguan di dalam rumahnya. Cukup, kata Cynthia. Rani menutup mulut. Burhan melipat tangan di dada. Cynthia meraih daftar akses rekening yang tersimpan di laci. Rani, mulai hari ini akses rekening kamu saya cabut. Wajah Rani berubah. Mbak, saya juga minta kamu cuti 2 minggu. Saya salah apa? Saya butuh waktu untuk merapikan semuanya tanpa tekanan. Rani menelan ludah. Saya melakukan pekerjaan saya. Saya tahu, tapi sekarang saya perlu menenangkan keadaan. Rani meletakkan kunci laci kas di atas meja. Baik. Ia mengumpulkan tas dan buku catatan pribadinya. Sebelum keluar, Rani menatap Cynthia sekali lagi. Saya harap keputusan ini tidak membuat Mbak kehilangan lebih banyak. Pintu ruang administrasi menutup setelah Rani pergi. Burhan mendekati komputer dan mengganti beberapa pengaturan akses. Cynthia melihat namanya kini menjadi satu-satunya pengawas transaksi selain Burhan. Tetapi ia jarang membuka rekening sepanjang hari. Kita bisa mengurus ini berdua, kata Burhan. Cynthia mengangguk, meski kalimat Rani masih menempel di kepalanya. 3 hari kemudian, saat sedang menyusun tagihan pemasok, sebuah pesan masuk ke ponsel Cynthia. Pemberitahuan tunggakan pembiayaan kendaraan. Jaminan. Mobil bak usaha. Cynthia langsung membuka lemari dokumen di ruang administrasi. Ia mengeluarkan map pajak kendaraan, kwitansi servis, dan salinan STNK. BPKB mobil bak tidak ada. Ia memeriksa rak bagian atas, laci bawah, lalu map dokumen lama. Tempat penyimpanan itu kosong. Cynthia mengeluarkan seluruh isi lemari dokumen hingga memenuhi lantai ruang administrasi.
map pajak, kwitansi servis, salinan STNK, dan berkas lama berserakan di sekelilingnya. BPKB mobil bak tetap tidak ditemukan. Ia menelepon Burhan. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua baru tersambung setelah cukup lama. Mas, BPKB mobil di mana? Suara kendaraan terdengar dari seberang. Di tempat aman. Tempat aman itu di mana? Nanti saya jelaskan di rumah. Saya dapat pesan tunggakan pembiayaan. Mobil itu dijaminkan. Burhan tidak langsung menjawab. Mas. Iya. Tapi cuma sementara. Cynthia menekan kening dengan 2 jari. Kamu pakai dokumen kendaraan tanpa bilang saya. Kalau saya bilang dari awal, kamu pasti panik. Sekarang saya lebih panik. Saya sedang di jalan. Kita bicara malam nanti. Sambungan terputus sebelum Cynthia sempat bertanya berapa jumlah pinjaman dan kemana uangnya dipakai. Malam itu, Burhan pulang membawa sebuah map biru. Ia meletakkannya di meja makan, lalu duduk di depan Cynthia. Saya pakai BPKB untuk modal sementara, katanya. Berapa? Tidak besar. Berapa? Burhan menghela napas. Cukup untuk menutup pembayaran yang mendesak. Itu bukan jawaban. Burhan membuka map biru. Di dalamnya ada beberapa lembar permintaan penawaran untuk paket catering dan dekorasi. Salah satunya mencantumkan kebutuhan acara dalam jumlah besar selama musim pernikahan. Lihat ini dulu, katanya. Cynthia membaca lembar pertama. Ada perkiraan kebutuhan ribuan porsi, dekorasi beberapa gedung, dan jadwal yang tersebar selama 3 bulan. Ini baru permintaan penawaran, kata Cynthia. Belum kontrak. Tapi mereka sudah minta kita menghitung harga. Artinya peluangnya besar. Peluang bukan pembayaran. Kalau kita menunggu sampai semuanya pasti, vendor lain sudah lebih dulu ambil. Burhan menunjuk angka perkiraan nilai pesanan. Jumlahnya jauh lebih besar daripada pesanan Sinar Rasa selama 1 bulan biasa. Musim pernikahan sebentar lagi, lanjut Burhan. Kalau kita punya modal untuk bahan, sewa alat, dan tambahan tenaga, kita bisa naik kelas. Cynthia menutup map. Kita belum selesai dengan uang yang hilang. Bukan hilang, sedang diputar. Mobil sudah dijaminkan. Itu karena kita kekurangan modal kerja. Kekurangan modal karena uang usaha dipakai untuk hal yang tidak jelas. Rahang Burhan mengeras. Saya sudah berusaha mengembalikannya. Dengan pinjaman baru. Burhan merapatkan kedua tangannya di atas meja. Sin. Saya tidak minta kamu percaya tanpa alasan. Saya bawa peluang nyata. Belum ada kontrak. Karena kita belum bisa menunjukkan kesiapan. Cynthia melihat kembali lembar penawaran. Di kepalanya muncul dapur yang lebih sibuk, pesanan yang terus masuk, dan tunggakan yang dapat ditutup sekaligus. Namun, di antara angka-angka itu tidak ada tanda tangan pelanggan, tidak ada uang muka, dan tidak ada tanggal pasti. 2 hari kemudian, Burhan membawa tawaran pinjaman dari sebuah lembaga pembiayaan. Nilainya 300 juta rupiah. Rumah Cynthia di Jatiasih menjadi jaminan. Cynthia membaca kalimat itu berulang kali. Rumah ini milik saya sebelum kita menikah, katanya. Saya tahu. Kalau gagal bayar, rumah bisa diambil. Kita tidak akan gagal bayar. Burhan membuka perhitungan yang dibuatnya. Ia mencantumkan belanja bahan, sewa perlengkapan, upah tambahan, dan proyeksi keuntungan dari calon pesanan besar. Dengan modal ini, kita bisa selesaikan tunggakan, ambil pesanan musim pernikahan, lalu bayar cicilan dari hasil usaha. Cynthia menunjuk bagian pendapatan. Ini dihitung dari pesanan yang belum ada kontraknya. Mereka serius. Kalau serius, kenapa belum memberi uang muka? Karena mereka menunggu kesiapan kita. Sore itu, Dimas datang setelah Cynthia mengirim salinan dokumen pinjaman. Adiknya membaca semua halaman sambil membuat catatan kecil di tepi kertas. Jangan tanda tangan dulu, kata Dimas.
Burhan yang duduk di seberang meja langsung menyandarkan tubuhnya. Alasannya? Tanya Burhan. Pesanan yang dijadikan dasar perhitungan belum sah. Tidak ada kontrak dan tidak ada uang muka. Namanya juga pengembangan usaha. Pengembangan usaha tetap perlu dasar. Burhan tersenyum tipis. Kamu selalu melihat masalah sebelum peluang. Saya melihat kewajiban yang harus dibayar setiap bulan. Kamu tidak menjalankan usaha ini. Saya tidak perlu menjalankannya untuk tahu rumah tidak seharusnya dijadikan jaminan atas pesanan yang belum ada. Cynthia memandang Dimas. Kalau kita tidak tambah modal, usaha juga sulit jalan. Kurangi skala dulu. Rapikan keuangan. Cari tahu semua utang yang sudah ada. Burhan mengetuk meja dengan ujung jarinya. Itu maksudmu? Kecilkan usaha sampai pelanggan pergi. Lebih baik mengecil daripada kehilangan rumah. Burhan menoleh kepada Cynthia. Dari dulu Dimas tidak pernah percaya kita bisa berkembang. Dimas mengangkat wajah. Saya tidak percaya pada angka yang dibuat seolah-olah pendapatan sudah ada. Kamu cuma tidak mau kakakmu mengambil keputusan tanpa persetujuanmu. Jangan bawa ini ke urusan pribadi. Sejak awal kamu selalu mencampuri. Cynthia mengangkat tangan. Sudah. Dimas menutup dokumen. Kak, tunda 1 minggu. Minta kontrak resminya dulu. Burhan tertawa pendek. 1 minggu cukup untuk membuat kesempatan hilang. Cynthia merasakan dua arah menarik dirinya. Dimas menawarkan kehati-hatian, tetapi tidak memberi jawaban untuk membayar pemasok dan menutup kekurangan modal. Burhan menawarkan jalan cepat, walau dasar jalannya masih rapuh. Ibu Ratna datang pada malam penandatanganan. Dari wajahnya, Cynthia tahu Dimas telah menceritakan semuanya. Rumah itu satu-satunya peganganmu, kata Ibu Ratna. Usaha juga pegangan saya. Usaha bisa dibangun lagi. Rumah kalau lepas, kamu mau tinggal di mana? Tidak akan lepas. Kamu tidak tahu itu. Burhan berdiri dekat pintu ruang tengah. Saya yang akan bertanggung jawab, Bu. Ibu Ratna menatapnya. BPKB saja dipakai tanpa bicara. Tanggung jawab yang mana? Cynthia merasa dadanya makin sesak. Ibu datang untuk membantu atau membuat keadaan tambah berat. Ibu datang supaya kamu tidak mengorbankan semuanya. Dari dulu ibu memang tidak pernah benar-benar percaya kepada Burhan. Karena dia terus meminta kepercayaan tanpa memberi bukti. Cukup, Bu. Ibu Ratna mengambil tasnya. Kalau kamu tetap tanda tangan, itu keputusanmu. Tapi jangan bilang tidak ada yang mengingatkan. Ia meninggalkan rumah tanpa menyentuh makanan yang sudah disiapkan Cynthia. Keesokan harinya, Cynthia menandatangani pinjaman 300 juta rupiah. Tangannya bergerak dari satu lembar ke lembar berikutnya. Burhan duduk di sampingnya dan sesekali menunjukkan bagian yang harus diberi paraf. Dana masuk rekening bersama 3 hari kemudian. Burhan langsung meminta akses penuh untuk mengatur pembayaran. Pemasok dulu, kata Cynthia. Pasti. Dalam 2 hari, 35 juta rupiah dibayarkan kepada pemasok. Sisanya berpindah melalui beberapa transaksi besar yang tidak disertai keterangan lengkap. Cynthia menanyakan satu persatu. Untuk pengadaan alat. Untuk mengunci vendor. Untuk biaya awal relasi. Setiap jawaban terdengar seperti janji yang belum berbentuk. Beberapa minggu kemudian, saat Cynthia sedang memeriksa saldo yang terus menurun, pesan dari lembaga pembiayaan muncul di layar. Peringatan cicilan pertama belum dibayar. Cynthia membaca tanggal jatuh tempo. Dana pinjaman baru saja dicairkan, tetapi pembayaran awal sudah terlewat. Ia membuka rekening bersama. Jumlah yang tersisa jauh lebih kecil daripada yang pernah dijanjikan Burhan. Cynthia menunggu Burhan pulang sambil terus memperbarui layar rekening bersama. Cicilan pertama pinjaman rumah belum dibayar. Dana 300 juta rupiah yang seharusnya menjadi modal baru kini tinggal puluhan juta. Burhan baru masuk setelah pukul 11 malam. Ia melepas sepatu di dekat pintu, lalu berjalan menuju kamar tanpa menyapa. Mas,
Kita perlu bicara, kata Cynthia. Besok saja. Saya capek. Cicilan rumah belum dibayar. Langkah Burhan berhenti. Ia menoleh, tetapi tidak mendekat. Saya sedang urus. Uangnya kemana? Masih diputar. Di aplikasi permainan itu. Burhan mengembuskan napas keras. Jangan sebut permainan seolah saya membuang uang. Lalu apa namanya? Platform itu punya sistem penarikan. Dana kita sedang tertahan karena ada batas transaksi. Cynthia berdiri dari sofa. Berapa yang ada di sana? Cukup untuk mengembalikan semuanya. Kenapa tidak bisa ditarik? Saya bilang sedang diproses. Sudah berapa lama? Burhan mendekat dan menurunkan suaranya. Beri saya waktu. Kalau kamu terus menekan, saya tidak bisa fokus menyelesaikannya. Cynthia memandang wajah suaminya. Tidak ada laporan, bukti penarikan, atau tanggal pasti. Hanya permintaan waktu yang sama. Sementara setiap hari membawa tagihan baru. Besok saya harus bayar bahan untuk pesanan pernikahan, kata Cynthia. Saya akan usahakan. Kamu selalu bilang begitu. Burhan mengambil ponselnya. Karena memang sedang saya usahakan. Pagi berikutnya, Cynthia tiba di ruko sebelum para karyawan. Beberapa menit kemudian, pemasok bahan mengirim pesan bahwa pengiriman tidak dapat dilakukan sebelum tunggakan lama dibayar. Cynthia menelepon Burhan berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memindahkan uang dari rekening bersama, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk membayar seluruh bahan. Rekening operasional hampir kosong. Rekening dekorasi juga telah terkuras untuk menutup kebutuhan sebelumnya. Ketika pelanggan pernikahan datang memeriksa persiapan, bahan utama belum tersedia. Cynthia berusaha meminta waktu sampai sore, tetapi pihak keluarga sudah mendengar persoalan pembayaran dari pemasok. Kami tidak bisa ambil risiko untuk acara sebesar ini, kata pelanggan itu. Kami batalkan dan minta pengembalian sisa uang muka sesuai perjanjian. Cynthia menahan ujung meja agar tangannya tidak gemetar. Beri saya sampai besok, katanya. Saya pastikan bahan masuk. Kami sudah menunggu sejak kemarin. Keputusan pembatalan tetap berlaku. Pelanggan meninggalkan ruko membawa salinan dokumen pemesanan. Pesanan 400 kotak nasi dan dekorasi gedung yang seharusnya memberi pemasukan terbesar bulan itu lenyap. Di dapur, beberapa karyawan masih memotong bumbu dan menyiapkan wadah. Mereka belum mengetahui pesanan telah dibatalkan. Cynthia berdiri di ambang pintu. Tenggorokannya terasa sempit saat melihat seragam kerja, pisau, panci, dan meja yang selama 11 tahun selalu dipenuhi pekerjaan. Teman-teman, berhenti dulu, katanya. Gerakan di dapur melambat. Para karyawan menoleh. Pesanan akhir pekan dibatalkan. Bahan juga belum bisa dikirim. Salah seorang karyawan bertanya, "Besok kami tetap masuk, Bu?" Cynthia melihat daftar jadwal yang menempel di dinding. Untuk sementara, sebagian pulang dulu. Saya belum bisa memastikan kapan operasional berjalan normal. Kalau gaji bulan ini bagaimana? Cynthia menarik napas pendek. Saya sedang cari jalan. Saya akan kabari satu persatu. Tidak ada jawaban yang dapat membuat keadaan lebih ringan. Beberapa karyawan mulai membersihkan meja. Yang lain melepas celemek dan memasukkan barang pribadi ke dalam tas. Saat pintu dapur ditutup, suara ruko terasa berbeda. Tidak ada denting alat masak, tidak ada teriakan pesanan, dan tidak ada langkah cepat yang biasanya membuat Cynthia merasa usahanya hidup. Ponselnya berdering. Nomor yang tidak tersimpan muncul di layar. Cynthia mengangkatnya karena mengira pelanggan lain menelepon. "Apakah benar dengan Ibu Cynthia?" tanya suara perempuan. "Benar. Kami menghubungi terkait tagihan pinjaman digital yang telah melewati jatuh tempo." Cynthia merapatkan ponsel ke telinga. "Saya tidak pernah mengambil pinjaman digital." Petugas menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir, serta sebagian nomor identitas Cynthia. Jumlah tagihannya lebih dari 20 juta rupiah. Setelah sambungan berakhir,
Dua nomor lain menghubunginya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketiganya menyebut data yang sama. Jika seluruh tagihan digabungkan, nilainya mencapai 84 juta rupiah. Cynthia membuka kembali pesan-pesan lama di ponselnya. Tidak ada pengajuan pinjaman yang ia ingat. Satu-satunya proses yang menggunakan wajah dan data pribadinya adalah pendaftaran vendor pembayaran yang diminta Burhan. Ia menelepon suaminya. Burhan menjawab setelah panggilan keempat. Kamu pakai data saya untuk pinjaman. Apa? 3 perusahaan menghubungi saya. Totalnya 84 juta. Itu fasilitas dana usaha. Saya tidak pernah menyetujuinya. Kamu sudah verifikasi. Kamu bilang itu untuk pembayaran vendor. Burhan tidak menjawab beberapa detik. Mas, kamu bohong lagi. Dengar dulu. Semua dana itu dipakai untuk menjaga usaha tetap jalan. Usahanya sekarang berhenti. Saya bisa mengembalikan semuanya kalau penarikan dari platform berhasil. Jangan sentuh uang yang tersisa. Cynthia, jangan bertindak gegabah. Saya akan ganti semua, kata Sandi. Kalau kamu blokir sekarang, proses pengembalian bisa gagal. Cynthia menutup telepon. Tangannya bergerak membuka pengaturan rekening, tetapi aplikasi meminta verifikasi tambahan melalui perangkat Burhan. Sore menjelang malam, pemberitahuan transaksi masuk. 45 juta rupiah dipindahkan dari rekening bersama. Cynthia langsung menelepon. Ponsel Burhan tidak aktif. Ia pulang ke rumah dan memeriksa lemari pakaian. Beberapa kemeja Burhan masih tergantung, tetapi tas kecil yang biasa dibawanya sudah tidak ada. Mobil juga tidak berada di garasi. Cynthia duduk di lantai kamar dengan punggung bersandar pada ranjang. Selama berminggu-minggu ia menyembunyikan kekurangan uang dari karyawan, pemasok, ibunya, dan Dimas. Ia terus melindungi nama Burhan karena takut orang lain menganggap pernikahannya gagal. Kini rumah menjadi jaminan, usaha berhenti, dan utang memakai namanya sendiri. Ia mencari nomor Rani. Panggilan tersambung. Rani, kata Cynthia. Suaranya pecah sebelum kalimat berikutnya keluar. Saya butuh bantuanmu. Rani tidak langsung menjawab. Lalu terdengar suaranya pelan. Saya datang besok pagi, Mbak. Setelah itu Cynthia menghubungi Dimas. Mas Burhan tidak pulang, katanya. Uang terakhir dipindahkan. Ada pinjaman atas nama saya. Dimas menarik napas dari seberang. Kakak di rumah. Iya. Jangan hapus pesan atau dokumen apapun. Saya ke sana. Tidak ada teguran dalam suara Dimas, tetapi Cynthia tetap merasakan jarak yang tercipta akibat semua penolakannya. Ia membuka rekening bersama sekali lagi. Saldo tersedia, Rp38.000. Sebuah pesan suara dari Burhan masuk beberapa menit kemudian. Cynthia menekan tombol putar. Sin, saya hampir berhasil mengembalikan semuanya. Tolong jangan blokir rekening atau aplikasi apapun. Saya cuma butuh satu kesempatan lagi. Jangan rusak prosesnya sekarang. Pesan berakhir. Cynthia tetap menatap angka Rp38.000 di layar, sementara keberadaan Burhan tidak diketahui. Pagi berikutnya, Cynthia membuka ruko sebelum matahari naik tinggi. Ruangan yang biasanya dipenuhi suara panci dan pesanan kini hanya menyisakan bau bumbu, kardus kosong, serta kursi plastik yang belum dirapikan. Rani datang membawa laptop dan buku catatan lamanya. Mantan staf administrasi yang telah 7 tahun membantu Cynthia itu berhenti di depan meja tempat kunci laci kas pernah ia serahkan. Terima kasih sudah datang, kata Cynthia. Rani meletakkan tasnya. Kita mulai dari rekening mana? Tidak ada teguran dalam jawabannya. Sikap itu justru membuat rasa bersalah Cynthia semakin berat. Ran, soal saya menyuruh kamu cuti. Kita selesaikan uangnya dulu, Mbak. Cynthia mengangguk. Ia menyerahkan ponsel, laporan pembayaran, dokumen pinjaman, dan pesan tagihan yang masuk sejak malam. Dimas tiba tidak lama kemudian. Adik Cynthia itu membawa komputer kerja dan beberapa map kosong. Ia membaca pesan suara Burhan,
lalu meminta Cynthia membuka seluruh rekening yang masih dapat diakses. "Jangan hubungi Mas Burhan dulu," kata Dimas. "Kita perlu tahu apa saja yang sudah terjadi." Mereka mulai dari rekening operasional, rekening dekorasi, tabungan pribadi, lalu rekening bersama. Dimas mengunduh laporan transaksi sejak 3 bulan terakhir. Rani mencocokkannya dengan buku pesanan, pembayaran pemasok, jadwal pelanggan, dan bukti pembelian. Cynthia duduk di antara mereka sambil membuka satu persatu pesan yang selama ini dianggap tidak penting. Setiap angka kini memiliki arah yang lebih jelas. Transfer 2 juta pada pukul 11:40. Isi ulang 5 juta pada pukul 1 pagi. Pemindahan 8 juta yang pernah muncul di ponsel Burhan. Transfer 25 juta rupiah pada malam Burhan mengaku bertemu calon pelanggan. Dimas menandai seluruh transaksi yang masuk ke dompet digital dan rekening penampung. "Bukan 11 kali," katanya. "Jauh lebih banyak." Rani menggulir laporan berikutnya. Transaksinya dipecah. Ada beberapa rekening tujuan, tapi ujungnya masuk ke platform yang sama. Cynthia memegang ujung meja. "Jumlahnya berapa?" "Belum selesai dihitung," jawab Dimas. Mereka bekerja sampai siang. Angka yang semula tersebar mulai membentuk satu pola. Dana operasional, tabungan pribadi, pinjaman jangka pendek, pencairan dengan jaminan mobil, dan sebagian besar pinjaman rumah mengalir ke transaksi permainan berbayar. Dimas menunjukkan hasil sementara pada layar. Sekitar 448 juta masuk ke judi. Cynthia membaca jumlah itu perlahan. Uang yang dibangunnya selama bertahun-tahun telah berubah menjadi deretan transfer tengah malam. "Yang lain?" tanyanya. Rani memindahkan beberapa catatan ke kolom terpisah. Ada pembayaran karaoke, lounge, restoran mahal, pakaian, dan beberapa pembelian barang bermerek. Untuk pelanggan, tidak ada nama pelanggan yang cocok dengan tanggalnya. Dimas menjumlahkan kolom tersebut. Sekitar 101 juta. Cynthia mengingat bau rokok pada kemeja Burhan, pertemuan malam yang tidak pernah memiliki nama, serta kalimat tentang biaya menjamu relasi. Ia pernah membela semua itu di depan Rani dan Ibu Ratna. Rani kemudian membuka folder laporan vendor di komputer kantor. Beberapa invoice memiliki format yang mirip, tetapi nomor telepon, alamat, dan rincian kegiatan tidak lengkap. "Ini yang dulu dipakai Mas Burhan untuk menjelaskan penarikan dana," kata Rani. Dimas memeriksa metadata dokumen. Semua dibuat dari komputer kantor. Rani mengambil invoice lama yang sah sebagai pembanding. Logo dan nama vendornya disalin. Nomor rekeningnya diganti. Cynthia menatap tanggal pada salah satu invoice. Dokumen itu dibuat setelah ia meminta penjelasan mengenai transfer 25 juta rupiah. "Berarti bukti ini dibuat setelah uangnya diambil," katanya. "Iya," jawab Dimas. Rani mencetak seluruh dokumen. Cynthia memasukkan salinannya ke dalam map terpisah bersama laporan pinjaman digital, rekaman verifikasi wajah, dan mutasi rekening. Menjelang sore, suara mobil berhenti di depan ruko. Burhan masuk dengan pakaian kusut dan wajah lelah. Matanya langsung tertuju pada Dimas dan Rani yang duduk di depan komputer. "Kalian sedang apa?" tanyanya. Cynthia berdiri. "Menghitung uang yang kamu pakai." Burhan menatap tumpukan laporan. "Saya sudah bilang sedang mengembalikan semuanya. 448 juta untuk judi. 101 juta untuk karaoke, lounge, restoran, dan barang bermerek." Burhan mendekati meja. "Angka itu tidak sesederhana yang kalian buat." "Jelaskan." Burhan melirik Rani. "Saya bicara berdua dengan istri saya." "Rani dan Dimas tetap di sini," kata Cynthia. Burhan menarik kursi, tetapi tidak duduk. Tangannya menekan sandaran kursi. "Awalnya bukan judi," katanya. "Saya masuk investasi lewat kenalan. Saya pikir keuntungannya cepat." "Berapa yang hilang?" 60 juta. "Uang siapa?" "Uang usaha." Cynthia menahan napas sebelum bertanya lagi. "Kenapa tidak bilang?"
Karena saya bisa mengembalikannya. Dengan berjudi. Burhan mengusap wajah. Saya cuma butuh satu kemenangan. Waktu sempat menang. Saya pikir caranya memang berhasil. Tapi setelah itu turun lagi. Lalu kamu ambil lebih banyak. Saya mengejar uang yang sudah masuk. Kamu juga pakai nama saya untuk pinjaman. Saya tidak punya pilihan. Kamu selalu punya pilihan untuk jujur. Burhan mengalihkan pandangan ke foto syukuran ulang tahun usaha yang masih tersimpan di atas lemari. Dalam foto itu, Cynthia menyerahkan potongan tumpeng kepadanya. Saya tidak mau dianggap cuma menumpang hidup dari usaha kamu, katanya. Semua orang melihat saya sebagai suami pemilik catering. Saya ingin menunjukkan saya juga bisa menghasilkan. Dengan membawa uang kami ke tempat judi, saya ingin mengembalikannya sebelum kamu tahu. Cynthia melihat kemeja bermerek yang masih dikenakan Burhan. Karaoke dan lounge juga untuk mengembalikan uang. Burhan mengatupkan rahangnya. Saya harus menjaga relasi. Saya tidak bisa terlihat gagal di depan orang. Jadi citra itu tetap dipertahankan. Bahkan ketika pemasok tidak dibayar dan karyawan dipulangkan. Burhan mendekat kepada Cynthia. Saya masih punya cara. Ada satu putaran lagi. Kalau masuk sekarang, peluangnya besar. Pakai uang dari mana? Kita cari dana sementara. Setelah menang, semua selesai. Cynthia melihat kesungguhan di wajahnya, bukan penyesalan. Burhan masih berbicara tentang kemenangan. Seakan seluruh laporan di meja hanya hambatan menuju taruhan berikutnya. Ia ingin langsung menolak. Namun, beberapa dokumen masih tersimpan di ponsel dan akun Burhan. Jika Burhan merasa terpojok, bukti itu dapat dihapus atau dipindahkan. Cynthia melunakkan suaranya. Saya perlu memikirkan semuanya. Burhan menatapnya penuh harap. Jangan blokir akun dulu. Saya belum akan melakukan apa-apa malam ini. Dan jangan laporkan pinjaman itu. Saya bilang saya akan pikirkan. Burhan mengangguk. Saya bisa buktikan. Satu kali saja. Cynthia membiarkannya membuka komputer untuk menunjukkan catatan yang ia sebut rencana pengembalian. Saat Burhan pergi ke toilet, Dimas menyalin folder dari perangkat penyimpanan yang dibawanya. Folder itu bernama ekspansi usaha. Dimas membuka isinya. Di antara daftar utang judi dan dokumen pinjaman, ada rancangan surat penjualan rumah Cynthia. Nama calon pembeli belum diisi. Nama pemilik rumah sudah tercantum lengkap. Cynthia. Nama Cynthia tercantum jelas pada rancangan penjualan rumah itu. Di bagian bawah, tersedia ruang untuk tanda tangan pemilik dan pembeli. Hanya harga serta nama calon pembeli yang belum diisi. Cynthia menutup layar komputer sebelum Burhan kembali dari toilet. Sudah cukup untuk hari ini, katanya. Burhan melihat Dimas sedang mencabut perangkat penyimpanan dari komputer. Kalian menyalin apa? Laporan usaha, jawab Cynthia. Saya harus tahu dokumen mana yang dibawa. Besok kita bicarakan lagi. Burhan mendekatinya. Tentang dana terakhir juga. Cynthia mengangguk kecil. Saya perlu memastikan jumlah utangnya. Jawaban itu membuat Burhan tidak memaksa lebih jauh. Ia masih mengira Cynthia sedang mempertimbangkan satu taruhan terakhir. Pagi berikutnya, Cynthia menemui pihak lembaga pembiayaan yang memegang jaminan rumahnya. Dimas ikut membawa salinan perjanjian dan mutasi rekening, tetapi Cynthia sendiri yang menyerahkan dokumen kepada petugas. Petugas itu membuka halaman yang memuat tanda tangan Cynthia. Pinjaman ini diajukan dengan persetujuan ibu, katanya. Proses verifikasi juga dilakukan langsung. Saya menandatangani karena dana itu dijelaskan sebagai modal usaha, jawab Cynthia. Sebagian besar kemudian dipakai suami saya untuk kepentingan lain. Kami bisa mencatat persoalan penggunaan dananya. Namun, kewajiban pinjaman tetap melekat kepada ibu sebagai pihak yang menandatangani. Cynthia memandang angka cicilan pada lembar perjanjian. Ia berharap masih ada bagian yang dapat membebaskannya dari pinjaman tersebut. Tidak ada. Kalau saya tidak mampu membayar sesuai jadwal,
Ajukan restrukturisasi sebelum tunggakan bertambah. Kami perlu melihat kemampuan pembayaran, nilai aset, dan rencana pelunasan sebagian. Rumah saya akan langsung diambil. Tidak selama ada kesepakatan baru yang dipenuhi. Tapi ibu harus bergerak cepat. Di luar gedung, Dimas membuka catatannya. Setidaknya masih ada kesempatan mempertahankan rumah, katanya. Harganya apa? Dimas menunjukkan daftar kasar yang telah mereka susun. Ruko ditutup. Mobil bak dan sebagian peralatan dekorasi dijual. Uangnya dipakai untuk membayar pemasok, karyawan, dan sebagian pokok pinjaman. Cynthia membaca daftar itu. Meja prasmanan, rangka dekorasi, kain latar, lampu, kursi lipat, dan kendaraan yang selama ini menjadi bagian dari sinar rasa harus dilepas. Kalau semua dijual, usaha ini tinggal apa? Dapur di rumah masih ada. Itu bukan usaha yang sama. Memang bukan. Jawaban Dimas terasa pahit, tetapi jujur. Untuk mempertahankan rumah, Cynthia harus menerima bahwa sinar rasa dalam bentuk yang ia bangun selama 11 tahun tidak dapat diselamatkan. Mereka lalu menghubungi 3 penyedia pinjaman digital. Cynthia menjelaskan bahwa verifikasi wajah dilakukan setelah Burhan menyebutnya sebagai pendaftaran sistem pembayaran vendor. Ia menyerahkan pesan, rekaman transaksi, dokumen pengajuan, dan bukti bahwa dana tidak masuk rekening yang ia kendalikan. Salah satu petugas meminta laporan resmi mengenai penyalahgunaan data. Apakah tagihannya bisa dihentikan? Tanya Cynthia. Masih harus diperiksa. Tapi ibu berhak mengajukan sanggahan jika data dan dokumen dipakai tidak sesuai tujuan persetujuan. Untuk pertama kalinya sejak semua utang terbuka, Cynthia melihat perbedaan yang jelas. Pinjaman rumah tetap menjadi tanggung jawabnya karena ia menandatanganinya. Pinjaman digital masih dapat dipersoalkan karena Burhan memperoleh persetujuan melalui keterangan yang menyesatkan. Kesalahan Cynthia tetap memiliki harga. Namun, tidak semua kebohongan Burhan harus ia tanggung tanpa perlawanan. Sore harinya, Cynthia kembali ke rumah bersama Dimas. Mereka mengganti kata sandi rekening, surat elektronik, penyimpanan daring, dan aplikasi keuangan. Perangkat Burhan dikeluarkan dari seluruh akun. Aksesnya ke rekening bersama dicabut. Nomor pemulihan diganti ke ponsel Cynthia. Setiap perubahan memunculkan pemberitahuan baru. Perangkat telah dikeluarkan. Kata sandi berhasil diganti. Akses pengguna telah dicabut. Cynthia membaca semuanya sebelum melanjutkan ke akun berikutnya. Kali ini ia tidak memberikan ponsel kepada siapapun. Dimas mengumpulkan dokumen asli rumah, kendaraan, pinjaman, dan usaha ke dalam 2 map tebal. Jangan disimpan di sini, katanya. Mas Burhan masih bisa masuk rumah. Cynthia membawa kedua map itu ke rumah Ibu Ratna. Ibunya membuka pintu dengan wajah kaku. Sejak malam pertengkaran mereka, Cynthia hanya mengirim pesan singkat untuk memberi kabar. Ibu, saya boleh masuk? Ibu Ratna bergeser memberi jalan. Di ruang tengah, Cynthia meletakkan map di atas meja. Tempat itu masih sama seperti dulu. Mesin jahit lama berada di dekat jendela. Sebuah foto Cynthia dan Dimas saat sekolah tergantung di dinding. Saya datang bukan untuk minta ibu melupakan yang saya katakan, ujar Cynthia. Saya datang untuk minta maaf. Ibu Ratna duduk tanpa menyentuh map. Saya membela Burhan sampai menganggap ibu dan Dimas ingin menghancurkan rumah tangga saya, lanjut Cynthia. Padahal saya yang menutup mata. Ibu Ratna menatap wajah putrinya. Kamu masih mau mempertahankan dia? Cynthia menggeleng. Saya sedang menyiapkan perpisahan. Bibir Ibu Ratna bergetar tipis, tetapi suaranya tetap tegas. Keputusan itu harus datang dari kamu. Ibu tidak mau nanti kamu bilang kami memaksamu. Saya tahu. Apa yang bisa ibu bantu? Simpan dokumen ini. Jangan berikan kepada Burhan. Ibu Ratna menarik map ke dekatnya. Ibu simpan. Malamnya, Cynthia menemui Rani di ruko. Sebagian lampu sudah dimatikan. Meja administrasi kosong sejak Rani menyerahkan kunci beberapa minggu sebelumnya.
Saya minta maaf karena memilih orang yang salah, kata Cynthia. Rani meletakkan beberapa laporan ke dalam kardus. Mbak memilih suami sendiri. Saya mengerti kenapa Mbak ingin percaya. Saya tidak hanya mempercayainya. Saya menghukum kamu karena berkata jujur. Rani menarik napas pelan. Saya sakit hati waktu itu. Saya tahu. Tapi sekarang kita punya masalah yang lebih besar. Cynthia mengangguk. Saya akan menutup ruko. Tangan Rani berhenti di atas tumpukan map. Mobil bak dan alat dekorasi juga akan dijual, lanjut Cynthia. Uangnya untuk membayar karyawan, pemasok, dan pinjaman rumah. Lalu cateringnya. Saya belum tahu bentuknya nanti. Rani memandang dapur yang gelap. Saya bantu mendata aset. Tapi keputusan harga dan pembeli tetap Mbak yang pegang. Terima kasih. Ponsel Cynthia bergetar. Burhan menelepon. Begitu panggilan diangkat, suara Burhan langsung meninggi. Kamu keluarkan perangkat saya dari semua akun. Iya. Kenapa? Karena kamu memakai akses itu untuk memindahkan uang dan membuat utang. Kita masih suami istri. Itu tidak memberi kamu hak memakai nama saya. Burhan menarik napas keras. Kalau semua akses ditutup, bagaimana saya mengembalikan dana? Kamu tidak mengembalikan apapun. Kamu terus mengambil. Saya sudah punya jalan. Rumah dijual, pinjaman lunas, utang permainan selesai. Sisanya kita pakai mulai usaha baru. Cynthia menggenggam ponsel lebih erat. Rumah tidak dijual. Jangan keras kepala. Nilai rumah cukup untuk menutup semuanya. Kamu ingin menjual satu-satunya aset yang belum habis. Daripada disita. Saya akan ajukan restrukturisasi. Dengan uang dari mana? Saya tutup ruko. Saya jual mobil dan sebagian alat. Burhan mengeluarkan tawa pendek. Kamu menghancurkan usaha 11 tahun demi mempertahankan rumah. Usaha itu sudah kamu hancurkan saat uang pelanggan masuk ke judi. Burhan tidak langsung membalas. Ketika suaranya kembali terdengar, nadanya lebih rendah. Sin, kita bisa memulai lagi. Saya berhenti setelah utang selesai. Saya tidak akan membayar utang judimu dengan rumah saya. Cynthia menutup sambungan. Malam berikutnya, ia mengirim pesan kepada Burhan untuk datang ke ruko. Ia meminta seluruh pembicaraan mengenai utang, rumah, dan usaha diselesaikan di sana. Dimas, Rani, dan Ibu Ratna mengetahui pertemuan tersebut. Menjelang waktu yang ditentukan, Cynthia berdiri di tengah ruko yang telah berhenti beroperasi. Foto ulang tahun ke-11 masih berada di atas lemari. Dalam foto itu, ia menyerahkan tumpeng kepada lelaki yang pernah disebutnya sebagai penyelamat. Suara mobil berhenti di depan pintu. Burhan masuk bersama seorang pria yang tidak dikenali Cynthia. Di tangannya ada map coklat dan selembar bukti transfer uang muka. Saya sudah bawa calon pembeli, kata Burhan. Uang mukanya juga sudah masuk. Ia meletakkan dokumen penjualan rumah di depan Cynthia, lalu membuka halaman tanda tangan. Kita selesaikan malam ini. Burhan mendorong dokumen penjualan rumah ke arah Cynthia. Seorang pria yang dibawanya berdiri beberapa langkah dari meja sambil memegang salinan bukti transfer uang muka. Kita selesaikan malam ini, kata Burhan. Pembelinya sudah siap. Uang mukanya juga sudah masuk. Cynthia tidak menyentuh dokumen itu. Mas menyuruh orang mengirim uang untuk rumah yang bukan milik Mas. Rumah itu bagian dari keluarga kita. Nama pemiliknya siapa? Burhan mengembuskan napas. Jangan mulai memperdebatkan hal kecil. Pria di sampingnya melihat Burhan. Lalu Cynthia. Saya diberitahu semua pihak sudah setuju. Saya tidak pernah setuju menjual rumah, jawab Cynthia. Pria itu segera meletakkan bukti transfer di atas meja. Kalau begitu, saya tidak mau ikut masalah keluarga. Uang muka saya minta dikembalikan. Burhan menahannya dengan satu tangan. Tunggu dulu. Istri saya hanya perlu melihat perhitungannya. Cynthia menatap calon pembeli itu. Saya tidak menerima uang Bapak.
Silakan minta kembali kepada orang yang mengatur transaksi ini. Pria tersebut mengambil kembali salinan dokumennya, lalu berjalan keluar tanpa menunggu penjelasan Burhan. Setelah pintu ruko menutup, Burhan menarik kursi dan membuka map coklat. Di dalamnya ada daftar utang yang ditulis dalam beberapa kolom. Kamu mau mempertahankan rumah, tapi kamu belum melihat semua angkanya, katanya. Saya sudah melihat rekening. Belum semuanya. Burhan menunjuk daftar pertama. Ada tunggakan pemasok, gaji karyawan, pinjaman kendaraan, cicilan rumah, pinjaman digital, dan utang pribadi yang berasal dari transaksi permainan. Kalau rumah dijual sekarang, semua bisa ditutup, lanjut Burhan. Kita masih punya sisa untuk mulai lagi. Mulai lagi dengan apa? Usaha baru. Lebih kecil dulu. Cynthia memandangnya. Beberapa minggu lalu, kalimat seperti itu mungkin masih dapat membuatnya ragu. Kini ia hanya melihat cara lama Burhan bekerja. Menggunakan janji masa depan untuk menutupi kerusakan hari ini. Berapa total utang permainanmu? Tanya Cynthia. Burhan menggeser daftar itu. Yang penting bisa ditutup. Berapa? Jumlahnya berubah karena ada bunga dan kewajiban lain. Jadi Mas sendiri tidak tahu. Saya tahu garis besarnya. Mas ingin menjual rumah saya berdasarkan garis besar. Burhan menutup map dengan keras. Kalau kita terlambat, pemberi pinjaman bisa mengambil tindakan. Kamu pikir restrukturisasi pasti diterima? Saya sudah mengurusnya. Burhan menatapnya. Apa? Pintu samping ruko terbuka. Dimas masuk lebih dulu membawa map hitam. Di belakangnya ada Rani dan Ibu Ratna. Tidak ada satupun dari mereka yang mendekati Burhan. Cynthia berdiri di sisi meja. Saya minta mereka datang karena pembicaraan ini tidak akan dilakukan berdua. Burhan melihat ketiganya. Jadi ini sudah diatur? Iya. Dimas meletakkan beberapa dokumen di meja. Rani membawa buku laporan. Ibu Ratna berdiri di dekat Cynthia tanpa menyentuhnya. Cynthia membuka map pertama. Ini hasil pemeriksaan rekening usaha, rekening bersama, tabungan, pinjaman kendaraan, dan pinjaman rumah, katanya. Kami pisahkan semuanya. Burhan melipat tangan di dada. Saya tidak perlu diajari membaca utang. Mas perlu mendengar mana yang menjadi tanggung jawab saya dan mana yang Mas buat sendiri. Cynthia menunjukkan halaman pertama. Utang usaha yang sah adalah pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, dan kewajiban operasional yang benar-benar tercatat. Saya akan membayarnya dari penjualan mobil bak dan peralatan dekorasi. Ia membuka halaman berikutnya. Pinjaman rumah tetap menjadi tanggung jawab saya karena saya menandatanganinya sendiri. Saya sudah mengajukan restrukturisasi. Kesepakatan awalnya aktif setelah pembayaran pokok pertama masuk dari penjualan aset. Burhan menggeleng. Aset usaha tidak cukup. Karena itu ruko ditutup. Skala usaha selesai di sini. Kamu menghancurkan usaha 11 tahun. Cynthia menahan pandangannya. Usaha itu berhenti karena pemasok tidak dibayar dan uang pelanggan masuk ke judi. Burhan hendak menyela, tetapi Cynthia melanjutkan. Pinjaman digital berbeda. Saya tidak pernah menyetujuinya sebagai pinjaman. Mas meminta verifikasi wajah dengan alasan mendaftarkan pembayaran vendor. Burhan menatap Dimas, lalu kembali kepada Cynthia. Kita butuh dana cepat, katanya. Mas memakai data saya dengan keterangan palsu. Dananya untuk usaha. Rani membuka laporan yang dibawanya. Sebagian besar dananya masuk rekening penampung, lalu ke dompet digital permainan. Burhan menatap Rani tajam. Kamu tidak perlu bicara. Saya yang menemukan alurnya, jawab Rani. Cynthia mengeluarkan beberapa invoice dan meletakkannya di hadapan Burhan. Ini juga dibuat untuk usaha. Burhan melihat logo vendor yang telah disalin dan nomor rekening yang diganti. Mas membuat invoice palsu untuk menutupi penarikan, kata Cynthia. Itu hanya dokumen sementara. Dokumen palsu tetap palsu. Saya akan menggantinya setelah uang kembali.
Uang mana yang akan kembali? Burhan mengusap wajahnya. Saya sudah jelaskan. Awalnya saya kehilangan 60 juta. Saya harus menutupnya sebelum kamu tahu. Lalu Mas mengambil ratusan juta lagi. Saya sempat menang. Lalu kalah lagi. Saya tinggal sedikit lagi mencapai jumlah yang cukup. Dimas membuka catatannya. Tidak ada satupun perhitungan yang menunjukkan uang itu dapat kembali. Mas terus menambah deposit setelah kalah. Burhan menoleh kepadanya. Kamu tidak tahu cara platform itu bekerja. Mas juga tidak tahu, jawab Dimas. Kalau tahu, utangnya tidak sebesar ini. Burhan menarik kursi, lalu duduk. Bahunya turun, tetapi tangannya masih menggenggam map penjualan rumah. Saya tidak pernah berniat menghancurkan apapun, katanya. Saya ingin mengembalikan semua uang sebelum Cynthia tahu. Dengan rencana apa? Tanya Cynthia. Burhan memandang daftar utang di meja. Menang sekali dalam jumlah besar. Itu bukan rencana. Saya tidak punya jalan lain saat itu. Mas punya jalan untuk berkata jujur sejak kehilangan 60 juta. Burhan mengangkat wajah. Kalau saya jujur, kamu akan melihat saya sebagai orang gagal. Saya melihat Mas gagal sekarang bukan karena kehilangan uang. Mas gagal karena terus berbohong, mengambil, dan memakai rasa percaya saya sebagai alat. Burhan berdiri lagi. Saya pernah menyelamatkan usaha kamu. Saya berdiri di samping kamu waktu semua orang menagih. Cynthia merasakan dada yang sempat sesak menjadi lebih ringan. Kalimat itu sudah terlalu lama mengikat keputusan-keputusannya. Saya tidak pernah melupakan bantuan Mas, katanya. Tapi bantuan itu bukan surat izin untuk mengambil masa depan saya. Burhan tidak bergerak. Mas membantu saya 3 tahun lalu, lanjut Cynthia. Saya berterima kasih. Saya mencintai Mas. Saya bahkan menyerahkan tabungan, rekening, dan rumah karena merasa saya berutang hidup. Ia mendorong dokumen penjualan rumah kembali ke arah Burhan. Tapi utang budi itu selesai hari ini. Burhan menatap kertas tersebut. Mas tidak berhak memakai bantuan masa lalu untuk menguasai uang saya. Mas tidak berhak memakai nama saya untuk pinjaman. Mas tidak berhak menjual rumah saya. Dan Mas tidak berhak mengambil keputusan hidup saya. Ibu Ratna mengusap sudut matanya, lalu menurunkan tangannya. Rani berdiri dengan kedua tangan merapat di depan tubuh. Dimas tidak mengalihkan pandangan dari Burhan. Cynthia membuka map lain. Kesepakatan restrukturisasi sudah saya aktifkan sore ini. Bukti penyalahgunaan data, info palsu, dan transaksi telah diserahkan kepada pendamping hukum. Wajah Burhan menegang. Kamu melaporkan saya. Saya melaporkan perbuatan yang menggunakan nama saya. Kamu istri saya. Tidak lama lagi. Cynthia mengeluarkan dokumen terakhir dan meletakkannya di atas map coklat Burhan. Ini dokumen perceraian. Burhan menatap halaman pertama tanpa menyentuhnya. Kita masih bisa memperbaiki ini, katanya. Saya sudah memilih yang akan saya perbaiki. Rumah saya, kewajiban saya, hubungan saya dengan keluarga, dan hidup saya. Lalu saya. Mas bertanggung jawab atas pilihan Mas sendiri. Burhan melihat Ibu Ratna. Bu, saya memang salah. Tapi saya tidak pernah berniat mencelakai Cynthia. Ibu Ratna menjawab dengan suara datar. Niat tidak membayar tagihan. Burhan menoleh kepada Rani. Kamu puas sekarang? Rani menggeleng. Tidak ada yang puas melihat usaha ini tutup. Burhan kembali memandang Cynthia. Kalau kamu tidak menjual rumah, kamu tetap kehilangan semuanya. Saya memang kehilangan banyak hal. Cynthia melihat sekeliling ruko. Balon angka 11 sudah lama dilepas. Tetapi foto syukuran masih berada di atas lemari. Saya kehilangan tabungan, mobil, peralatan, dan usaha dalam bentuk yang saya bangun selama 11 tahun. Tapi saya tidak akan kehilangan rumah dan keputusan saya hanya untuk menutupi utang judi Mas. Burhan menatap daftar angka di meja. Setelah beberapa saat, suaranya turun.
Saya memang tidak punya rencana pasti. Tidak ada yang menjawab. Saya cuma berpikir kalau satu kali menang besar, semuanya kembali seperti dulu. Cynthia mengangguk kecil. Tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Burhan mengambil ponsel dan kunci mobilnya. Ia tidak membawa map penjualan rumah, laporan audit, atau dokumen perceraian. Di dekat pintu, ia menoleh sekali lagi. Cynthia tidak mendekat. Burhan membuka pintu dan meninggalkan ruko. Beberapa hari kemudian, mobil bak dan sebagian peralatan telah didata untuk dijual. Cynthia menyelesaikan pembayaran awal restrukturisasi dan menyerahkan kunci ruko kepada pemilik bangunan. Tangannya bertahan beberapa detik pada gantungan kunci bertuliskan sinar rasa sebelum melepaskannya. Saat ia kembali ke meja untuk mengambil barang terakhir, Rani meletakkan sebuah buku pesanan di hadapannya. Masih ada satu permintaan yang belum ditolak, kata Rani. Cynthia membuka halaman yang diberi tanda. Pesanan kecil. 30 kotak nasi untuk acara keluarga. Ini bisa dikerjakan dari dapur rumah, lanjut Rani. Cynthia menyentuh tulisan jumlah pesanan itu. Tidak besar. Tidak cukup untuk menghidupkan kembali ruko. Namun, cukup untuk menjadi pekerjaan pertama setelah semua yang ia lepaskan. Ia menutup buku tersebut dan membawanya pulang. 10 bulan setelah menyerahkan kunci ruko, Cynthia memulai hari sebelum pukul 5 pagi. Lampu dapur rumahnya sudah menyala ketika lingkungan Jatiasih masih sepi. Di atas meja, 30 kotak nasi tersusun dalam 2 baris. Jumlah yang sama dengan pesanan pertama yang ia kerjakan setelah sinar rasa ditutup. Bedanya, kini pesanan seperti itu datang beberapa kali dalam seminggu. Nama dapur Cynthia tercetak sederhana pada stiker di setiap kotak. Cynthia memeriksa ayam bakar, sambal goreng kentang, sayur, dan buah sebelum menutup kotak terakhir. Ia tidak lagi menerima pesanan hanya karena nilainya terlihat besar. Setiap calon pelanggan harus membayar uang muka. Jumlah pesanan tidak boleh melebihi kemampuan dapur. Pembelian bahan dilakukan sesuai dana yang sudah masuk. Tidak ada lagi uang yang diputar berdasarkan janji. Rani datang membawa buku catatan dan sebuah kotak plastik berisi kwitansi. Setelah ruko ditutup, Rani kembali bekerja bersama Cynthia dengan sistem pembagian keuntungan. Ia tidak hanya mencatat pemasukan, tetapi juga dapat melihat seluruh transaksi. Pembayaran pesanan hari Sabtu sudah masuk, kata Rani. Sudah penuh. Sudah. Saya kirim salinan mutasinya ke ponsel Mbak. Cynthia membuka aplikasi rekening khusus dapur Cynthia. Pembayaran tersebut tercatat jelas, lengkap dengan nama pelanggan dan nomor pesanan. Bahan untuk Sabtu kita beli besok pagi, kata Cynthia. Rani mengangguk. Keuntungannya jangan dipakai dulu. Cicilan rumah jatuh tempo minggu depan. Saya sudah pisahkan. Cynthia menunjukkan 2 catatan berbeda. 1 untuk operasional, 1 untuk kewajiban rumah. Setiap akhir hari, ia dan Rani memeriksa angka yang sama. Tidak ada transaksi tanpa keterangan. Tidak ada satu orang pun yang dapat memindahkan uang sendiri tanpa diketahui yang lain. Ibu Ratna keluar dari ruang belakang membawa 2 gelas teh hangat. Ibunya kini lebih sering membantu menjaga dapur saat pesanan ramai, tetapi tidak pernah masuk ke urusan rekening. Kalian makan dulu sebelum mobil jemputan datang, kata Ibu Ratna. Sebentar lagi, Bu, jawab Cynthia. Ibu Ratna meletakkan teh di meja. Sebentar lagi biasanya sampai dingin. Rani tersenyum, lalu mengambil 1 potong singkong rebus yang dibawa Ibu Ratna. Hubungan Cynthia dengan ibunya belum kembali dalam 1 malam. Beberapa minggu setelah perpisahan, percakapan mereka sering berhenti pada hal-hal sederhana. Makan, cicilan, dan pekerjaan. Tidak ada yang memaksa membahas luka lama. Kini Ibu Ratna sudah kembali menegurnya soal waktu makan, kebiasaan begadang, dan jumlah cabai di sambal. Cynthia menerima semua itu sebagai bentuk kedekatan yang perlahan tumbuh lagi. Dimas datang menjelang siang untuk memeriksa laporan bulanan. Ia duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Keuntungan bersih naik sedikit, katanya. Tapi jangan tambah kapasitas dulu. Cynthia menuangkan teh untuk adiknya.
Saya juga belum mau. Bagus. Dulu kamu pasti sudah memberi ceramah panjang. Dimas menutup salah satu tabel. Dulu kakak juga pasti marah sebelum saya selesai bicara. Cynthia tersenyum kecil. Sekarang tetap bisa marah. Boleh. Yang penting rekeningnya tidak ikut marah. Mereka tertawa singkat. Dimas tetap membantu menyusun laporan dan memeriksa kewajiban, tetapi tidak memegang kata sandi rekening. Keputusan membeli alat, menerima pesanan, atau menggunakan keuntungan tetap berada di tangan Cynthia. Hasil penjualan mobil bak dan sebagian besar peralatan dekorasi sudah habis dibagi untuk membayar hak karyawan, tunggakan pemasok, serta sebagian pokok pinjaman rumah. Rangka dekorasi, kain latar, lampu, dan kursi lipat yang dulu memenuhi gudang kini sudah tidak ada. Setiap kali melihat ruang kosong di samping rumah, Cynthia masih mengingat bentuk usaha lamanya. Kehilangan itu tidak mengecil hanya karena waktu berjalan. Namun, ia tidak lagi menggunakan kenangan tersebut untuk menghukum dirinya setiap hari. Kesepakatan restrukturisasi berjalan sesuai jadwal. Cicilan rumah lebih ringan, tetapi harus dibayar selama beberapa tahun. Cynthia mengurangi banyak hal. Ia menunda renovasi, tidak membeli kendaraan baru, dan berhenti menerima pengeluaran yang tidak direncanakan. Rumah tetap berdiri atas namanya. Pada sore hari, sebuah pemberitahuan masuk melalui surat elektronik. Proses perceraian telah selesai. Cynthia membaca dokumen itu di ruang tengah tanpa ditemani siapapun. Nama Burhan tidak lagi tercatat sebagai suaminya. Ia menutup dokumen tersebut, lalu menyimpannya ke folder yang sudah dibuat khusus. Tidak ada rasa lega yang meledak. Hanya napas yang terasa lebih panjang dari biasanya. Beberapa hari kemudian, pembayaran pertama dari Burhan masuk melalui jalur resmi. Nilainya kecil dibandingkan seluruh kerugian yang ditimbulkannya. Keterangan transaksi menyebutkan pembayaran awal kewajiban ganti rugi. Tidak lama setelah itu, sebuah pesan masuk dari Burhan. Saya sekarang bekerja di gudang. Ini baru sedikit. Saya akan lanjutkan sesuai kewajiban. Maaf untuk semuanya. Cynthia membaca pesan tersebut sekali. Rani yang sedang mencatat pengeluaran melihat layar ponselnya. Dari Mas Burhan. Iya. Mbak mau jawab. Cynthia membuka aplikasi laporan dan mencatat pembayaran itu sebagai kewajiban hukum. Tidak. Ia menyimpan bukti transfer, lalu memindahkan pesan Burhan ke folder arsip. Pembayaran diterima karena menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi, bukan karena hubungan mereka dibuka kembali. Malam itu, pesanan berikutnya masuk. 50 kotak nasi untuk rapat keluarga. Pelanggan membayar uang muka sesuai ketentuan. Cynthia mencatat nama, tanggal, menu, jumlah pembayaran, dan sisa tagihan. Setelah itu, ia memeriksa rekening dapur Cynthia dan rekening cicilan rumah. Semua angka sesuai. Ia keluar dari aplikasi, mengaktifkan kunci keamanan, lalu meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah. Di tempat lain, Burhan berdiri di depan bekas ruko Sinar Rasa. Seragam kerja gudangnya masih ia kenakan. Nama usaha lama sudah dicopot. Pintu ruko kini dipenuhi papan nama usaha lain. Burhan memandang bagian atas pintu tempat angka 11 pernah dipasang pada hari syukuran. Tidak ada lagi foto, meja catering, atau suara dapur yang dulu menyambutnya. Ia pernah mengira satu kemenangan besar dapat mengembalikan semuanya. Kenyataannya, tidak ada uang yang mampu membeli kembali kepercayaan yang telah ia gunakan sampai habis. Di rumah, Cynthia kembali ke dapur. Ibu Ratna sedang memotong sayuran. Rani memeriksa daftar bahan. Dimas sudah pulang setelah memastikan laporan selesai. Pesanan baru? Tanya Ibu Ratna. 50 kotak. Bisa dikerjakan. Cynthia melihat jadwal, jumlah bahan, dan uang muka yang sudah masuk. Bisa. Ia mengambil buku pesanan dan menuliskan pekerjaan berikutnya. Dapur Cynthia belum sebesar Sinar Rasa. Keuntungannya belum cukup untuk menghapus seluruh utang dalam waktu singkat. Hidup Cynthia juga belum kembali mudah. Namun, setiap keputusan kini memiliki batas. Setiap uang memiliki catatan.
Setiap risiko ia pilih dengan sadar. Cynthia menutup buku pesanan, lalu mulai menyiapkan daftar belanja untuk pagi berikutnya. Ia tidak menunggu Burhan berubah agar hidupnya dapat berjalan lagi. Hidup itu sudah kembali menjadi miliknya. Demikian kisah Cynthia yang harus kehilangan banyak hal demi mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Semoga cerita ini memberi pelajaran bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan meninggalkan luka. Jangan lupa subscribe channel Drama Indo, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.